You took my ever forever and ever. You took my ever. Nah, ini ada pusat. Kebetulan ada bapaknya teh. Kita tanyain aja. Permisi Pak. Kami mau tanya Pak. Tadi di depan itu ada pusat kafe tampan. Tapi kan ini ada pusat Pak. Apa benar ada kafe Pak? Menarik sekali ya teh. Gimana kalau kita langsung ke dalam aja? Sebelah mana ya Pak tadi? Oh iya, makasih ya Pak. Tuh bener ada Iya teh, kafe. kita benar. Oh ini mesennya di sini nih. Kasirnya ya teh. Iya, ayo atau Ayo kita pesen teh. Halo Kak, mari selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Kami itu tadi dari luar. Ya. Ke kafe kayaknya menunya enak-enak Kak. Iya. Ada menu recommended nggak Kak buat kita? Oh iya, kebetulan untuk kakaknya mungkin kami bisa rekomendasikan di Sparkling Rempah. Jadi Sparkling Rempah itu pakai soda, nanti bisa di-shake sama ada kunyitnya gitu. Oh. Iya. Kayaknya enak Kak. Aku mau deh yang ini. Oh iya. Kalau kakaknya? Ada rekomendasi nggak ya? Kalau kakaknya bisa di ini Kak, butterscotch cookies and cream. Jadi itu nanti ada vanilla sama coklat, terus nanti ditambahin whipped creamnya gitu Kak. Iya. Oh ini Menarik ya Kak. ini paling best seller ya kak? Iya. Kalau untuk makanan buat nemenin minumnya ada nggak? Kalau di makanan di sini ada di nasi sama mie. Kalau nasi best sellernya itu di nasi katsu lada hitam Kak. Ya, atau mie bisa di mie gepeng. Untuk rasanya nanti kakaknya bisa milih mau pedes atau manis, atau yang kuah juga ada Kak. Ada di kaldu sama di kare. Boleh deh Kak, aku mau yang mie tadi ya, yang mie apa Kak namanya Kak? Tadi mie gepeng. Mie gepeng, Ya. aku mau yang manis deh Kak. Oh ya, yang manis. Ya. Boleh nih kak yang nasi, Yang nasi. Mau nasi katsu? yang recommended yang mana ya kak? Nasi katsu lada hitam sih biasanya. Oh Iya. boleh deh kak. Oh iya. Sama minumannya. Tapi nih dilihat juga kayaknya ada cookies-cookiesnya ya kak. Lucu banget ya, dari tadi kita Iya. sanggup sama ini ya. Oh iya, kebetulan ini cookies juga ada rasa Oreo, rasa original, sama Black Forest juga ada Kak. Kita mau yang original aja Oh deh Kak, iya. kayaknya menarik banget ya. Oh iya, bisa, boleh. Mau berapa Kak? 2 aja nih Kak iya. buat kita. Oh iya Kak, tadi tuh kita kepo gitu karena ini kan sebuah kampus. Tapi kok di dalam kampus ada kafe kayak gini Kak, yang bagus kayak gini. Iya, betul banget sih. Tapi kalau mau tahu lebih jelasnya, mungkin kakaknya bisa tanya ke Bu Ana langsung aja Kak. Yang ibu-ibu yang itu Kak. Iya, yang pakai kerudung hijau, ada cerak bukanya. Kita boleh nanya ke sana Kak? Iya, boleh banget dong Kak. Oke. Kita nanya ke sana aja yuk. Oke, boleh. Oh iya, makasih ya Kak. Terima kasih kembali Kak. Kayaknya ibu itu deh. Bener. Permisi Bu. Ya Mas, gimana? Bu, kami tertarik banget nih sama kafe ini. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar, Ibu? Oke, Bu. Tapi diam aja ya, Mas, Mbak ya. Oh, Iya, iya. Bu. Boleh, boleh. Ternyata kafenya juga besar juga ya Teh. Wah, ada di dalamnya juga nih. Ya. Wah. Oh iya makasih. Selamat siang ibu dan kakak semuanya. Dari mana nih tadi? Kami itu turis Bu, dari jauh sekali. Lagi muter-muter Jogja, lagi liburan. Dan di tengah jalan tuh kami kepanasan nyari-nyari kafe belum Iya. ketemu. Untung lihat sini ya. Iya, pas jalan kafe Tamtani. Wah, Menarik oke. sekali. Awalnya kita nggak tahu bu kak kalau di sini tuh ada kafe, kalau nggak ada tulisan banner Tamtani tadi. Iya, karena dari luar nih kampus. Tapi ternyata pas ada banner Tamtani, kita coba masuk, ternyata ada kafenya. Iya, alhamdulillah bisa menemukan Tamtani. Iya. Iya, tadi kan kita di menu
di kasir waktu kita pesan menu. Sebentar, tadi mas-masnya dari jauh ya sama mbaknya. Namanya Iya. siapa mas? Kalau boleh tahu? Oh iya, nama saya Kang Asep, Bu. Oh, dari Sunda ya. Iya. Kalau mbaknya? Kalau saya Teteh Lilis. Oh, Teteh sama Akang ya. Boleh ya AA juga. Oh, AA boleh. AA dan Asep. Iya. Sama teteh ya? Iya. Tes ya, oke, sudah banget ya. Gimana apa yang Nah, mau tahu? tadi kan waktu kita pesan makanan, itu kata kakak-kakak kasirnya kalau kita mau nanya-nanya tuh ke Bu Ana karena kita sangat Iya, tertarik dengan Bu. kafe ini gitu Terus Bu. sebagai Gen Z loh. Wah, ya Gen Z yang Nah. suka-suka ke kafe. Iya. betul sekali. Beda zaman saya ya, Wak. Iya ya. Nah kita juga mau nanya nih Bu, Iya, gimana? Bu Ana di Teteh. sini sebagai apa dan kakak-kakaknya juga tadi kan terlihat Bu Ana dan kakak-kakaknya asik mengobrol. Oh iya, boleh gini ya. Perkenalkan kalau saya di sini memang saya yang membina kafe ini ya. Saya selaku kepala lab agribisnis. Namanya lab agribisnis kan ada bisnisnya gitu ya. Agri di pertanian. Nah, jadi seperti yang kayak lihat tadi Mas Mbaknya lihat ada sajian dari produk-produk pertanian. Nah, kemudian kafe ini berdiri juga atas nama UKM Kewirausahaan yang ada di kampus ini. Iya. Nah, ketua UKM-nya itu Mas Rifan. Oh ya. Nah, terus bekerja sama berkolaborasi dengan mentor Mas Ada mentor juga. Agus. Ini ada alumni dari kampus ini. Keren sekali ya, Teh. Iya, jadi bolos sendiri ya mahasiswa sendiri, dosennya sendiri. Jadi semua dari Polbangtan sih. Ya gitu. Oh jadi ini tuh kafe ini tuh didirikan oleh mahasiswa. UKM Oh, Kewirausahaan. Iya, untuk mewadahi generasi muda yang ingin berwirausaha. Nah, tentunya untuk bisa memperoleh ilmu, knowledge, pengalaman dan lain-lain harus ada mentornya. Makanya UKM menggandeng mentor dalam arti ini. Karena kan terus terang kalau saya semua menungguin juga kan gak mungkin ya. Nah, jadi biarlah yang masih lajang-lajang seperti mentor Mas Agus ini yang mendampingi mahasiswa. Kebetulan juga mentor yang kami pilih adalah mentor yang memang bergerak di bidang makanan dan minuman. Mas Agus ini punya kafe juga sendiri ya, jadi pengalaman. Pengalamannya kita minta untuk ditularkan ke adik-adiknya di UKM. Kalau kafe Tamtani ini tuh berdirinya sejak kapan sih, Bu? Kalau openingnya ya gaya banget ya pakai opening. Biar kekinian gua nanti. Biar kekinian gitu ya. Walaupun saya konsumen jamu-jamuan ya, tapi saya juga kekinian gitu ya. Kafe ini kalau resminya itu kita opening itu di September 2023. September 2023. Tetapi sebelum kita opening itu ada proses panjang. Ya mungkin kalau mas-mas mbaknya tahu ya mahasiswa itu kan kadang ya sesuai moodnya ya. Jadi perlu setengah tahun untuk mempersiapkan supaya begitu kafe ini dibuka, ini bisa tetap beroperasi secara profesional. Jadi saya mengajarkan walaupun UKM ya, ini kan anggotanya mahasiswa ya, mereka itu masih belajar dan lain sebagainya, tapi saya menginginkan semua itu harus bekerja secara profesional. Nah, sehingga semua di sini kita jalankan seperti ya benar-benar ini bisnis, jadi bukan sekedar ajang uji coba terus bosen gitu, nggak bisa seperti itu, nanti kita kasih tutupnya mas sama mbaknya nggak kafe tantangan deh. Berarti udah lama juga ya Bu berdirinya kafe ini? Lumayan, kalau ya 1,5 tahun aja, dan alhamdulillah bisa buka terus mas. Ya nggak bisa betul. Karena kalau tidak buka saya jewer. Kena kasus ya? Oh iya Ibu mau tanya ide dari pendirian Tamtani ini tuh dari mana sih Bu? Kayak bisa sampai tercetus nama Tamtani. Kalau saya hanya berpesan kepada ini ahli-ahlinya ya, ini ya pada generasi muda. Kalau saya pengennya karena ini ada sekolah pertanian, kampus pertanian, namanya juga harus berbau pertanian. Jangan yang kekinian, ke barat-baratan kayak nama anak zaman sekarang gitu. Nah, mau sampai bingung ini orang mana ya? Nah, saya kira orang Eropa, ternyata kelahiran Sleman. Gitu. Jadi ide kreatifnya dari mereka, saya hanya memberikan gambaran bahwa namanya harus mengandung unsur pertanian, mencirikan. Tamtani itu filosofinya dari kepanjangan taman tani. Oh. Ya,
Ada filosofinya ya Teh ya. Iya. Iya, ini melalui ini Mas Agus perenungannya 7 hari 7 malam. Ya, jadi ketemu tampan. Tapi keren sekali ya namanya Cafe Tamtani. Taman. Oh, Taman Tani. Ya, tapi singkat Tamtani biar menjual gitu kan. Iya, Biar lebih iya. menjual. Tapi juga kita lihat juga dari halaman-halaman juga sangat luas sekali, Bu. Oh Berarti iya. ini semua halaman kampus, Bu. Ini halaman kampus sampai ke sana, kemudian supaya ada unsur taman tani itu Mas Rifan ini selaku ketua UKM ya itu pokoknya ya Mas ya itu tanggung jawab kalian untuk menghijaukan saya bilang jangan sampai namanya taman tani isinya konblok semua kan nggak ada pertanyaannya nanti nggak ada hijau-hijaunya. Idenya menarik juga ya. Iya. Jadi pertanyaan karena mohon maaf ya anak muda kan sekarang agak susah tertarik dengan pertanian. Jadi gimana kita membangun minat supaya generasi muda itu suka dengan pertanian. Salah satunya yang menyerempetkan dengan kekinian dengan kafe gitu kan. Anak muda kan sekarang sukanya kafe. Kalau saya dulu warteg, mungkin generasi Mas Agus Warmindo Iya, mungkin betul. ya. Nah, kalau dari Mas Rifan kafe. Sama angkringan saya. Angkringan. Betul. Itu ceritanya. Ya, kita juga waktu awal masuk sangat tertarik ya, A. Iya. Soalnya kayak ini tuh kayak taman dan serba ada kayu-kayunya, ada hijau-hijaunya, kayak bukan kafe gitu, tapi ketika Beda-beda dari kafe yang lain gitu. Nah, Nanti kalau malam ini terasa suasananya. Ya, jadi bukanya juga sampai malam. Tapi nanti lebih ke anak-anak kalau operasional nanti biar ke teman-teman yang ini ya. Kalau saya kan nggak mungkin sampai jam 12 malam di sini kan ya Mas. Jadi nanti kalau urusannya detail, perintil-perintilnya sama yang mengoperasikan. Berarti Ibu sebagai dosen pun sebagai pembimbing di sini. Ya, saya membimbing jarak jauh seringnya ya Mas ya. Jadi saya juga kalau gini-gini, Mas, langsung pada lari semua menerjemahkan. Walaupun gua anak autopilot, rasa di sini. Begitu aja disampaikan, kadang-kadang tertekan juga sama saya itu ya. Karena teror ini lebih manjur daripada keadilan. Iya, Ya, jadi iya. begitu ada bunyi SMS masuk, itu semua sudah keringat, panas keringat ingin keluar semua. Gitu. Karena pasti ada sesuatu. Itu cara saya membina gitu ya. Jadi tidak harus ditongkrong setiap hari. Berarti Ibu juga tertarik dengan konsep-konsep anak muda ini yang mendirikan kafe gitu. Oh iya, soalnya saya pengen tetap jiwa muda. Mas. Saya nggak mau walaupun saya udah seusia gini saya pengennya. 27 tahun terus. Ya, iya. Itu mentok tuh. Ya pada itu dikali berapa masa? Ya, Keren, didengarnya 27 tahun, Iya. tapi pengalinya nggak usah diomong-omong. Gitu, sudah terjawab keinginan tahu penasarannya. Kita tuh jadi semakin tertarik lagi Bu. Semenjak mendengar penjelasan Ibu gitu. jadi semakin ingin tahu lebih banyak. Emangnya tadi pesan apa, Mas? Tadi tuh ada yang ada rempah-rempahnya ya? Iya. Sparkling apa gitu Bu tadi? Sparkling rempah. Oh, sparkling rempah. Oh, iya. Kalau Teteh tadi pesan apa? Tadi Ada pesan krim-krimnya gitu ada ya? krim-krim kejunya Ada gitu deh. Cookies and cream. Oh, Nah, iya itu betul. Benar-benar kekinian. Saya saja ngomongnya, aduh mendengar susah mengucapnya. Jadi dicoba aja, Mas. Semoga cocok dan bisa direkomendasikan ke teman-teman. kita bakal rekomendasiin sih ini kafe di tengah Jogja yang kayak gini ya Teh ya. Ya, semoga ya bisa ikut bantu dipromosi. Gitu. Siap. Boleh, boleh. Karena kan dengan nilai kelebihan tahun ini ya kafe. Atau bisa buka di Jawa Barat kan bisa ya kan? Boleh banget. Boleh, boleh. Nanti kalau kita mau buka kita belajar dulu nih di sini. Boleh banget. Nanti kita ngomong lebih panjang lagi. Siap Mas. Hati-hati kalau sama Mas Ais ini kok panjang benar-benar panjang. Hari-hari nggak selesai ya. Tidur ya buat nanti ya. 2 hari tidur. Nah, itu contohnya dibuat 3 hari 3 malam tidak tidur. Kayak ada apa mencetuskan nama Taman Tani itu ya Bu? Iya, pakai perbungan di dalam. Keren. Itu udah harus pakai adat Jawa dan sebagainya. Oh, bercanda. Oke, nanti silahkan dicoba-coba ya kalau memang cocok ya semoga cocok ya, bisa direkomendasikan. Terus nanti kalau masalah detail-detailnya jangan ke saya ya, karena saya statusnya aja pembina ya. Yang namanya pembina di mana-mana itu kan hanya membina ya, tidak mengoperasikan. Jadi nanti kalau mau detail itu silahkan sama mentornya Mas Agus, ketua UKM-nya Mas Rifan. Gitu. Mas Rifan ini kamu semester berapa ya Mas? Saya semester 6 sekarang.
Berarti ibu itu sangat-sangat mendukung pemuda untuk berpikir kreatif seperti ini, seperti membuat kafe ini, Bu. Iya, karena dengan mendorong pemuda saya juga berasa jadi ikut muda. Masalahnya di situ benefitnya. Saya pengen selalu dengan berteman, dengan bergaul dengan anak muda kan saya berasa muda gitu. Jadi saya juga suka tahu kafe juga, walaupun biasanya juga di warteg dan angkringan sih, tapi karena bergaul dengan anak muda ya jadi ngerti sedikit kafe lah gitu. Terus juga makanan minuman yang aneh-aneh yang diomong sama masnya saya ajak. Saya kan biasanya maklum teh panas. Apapun minumannya, teh panas pilihannya. Ya, gitu. Ya, jadi- Tambahannya lagi, panas banget. Panas banget itu masih ada. Itu sudah notes, ada notes sendiri di SOP. Iya, jadi begitu saya masuk ke sini, Udah paham. ini bartendernya tuh langsung nyalain kompor. Oh, udah tahu ya. Udah tahu, karena kalau Bu Ana kesini, nggak akan jauh-jauh dari yang namanya panas. Teh panas banget berarti. Iya, Wajib banget. Wajib. banget iya. Ya, jadi ini sesuatu yang nggak bisa dibohongin dengan usia. Karena kalau kalian mesti, saya yakin ke sini tadi nggak pesen teh panas kan? Kita sukanya yang dingin-dingin karena panas banget. Karena di luar udah sangat panas Ibu. Oh iya, tapi saya tetap harus menjaga kehangatan supaya tulang-tulang saya ini tetap terjaga kesehatannya dan panas gitu ya. Saya kira ya semoga menginspirasi juga ya untuk bisa menyebarluaskan supaya generasi muda cita. Itu sepertinya makanannya ya tadi yang pesen ya. Oke deh, kalau makanannya sudah dipesan, silahkan dicoba. Nanti kalau mau ada tanya-tanya, silahkan ya langsung aja sama mentornya, sama ketua UKM-nya. Saya mohon izin, ada sesuatu yang saya kerjakan terlebih Ya. dahulu. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya, Ibu. Semoga berkesan ya liburannya di Jogja. Semoga semuanya Mas Agus. Hati-hati Ibu. Nih, ini menunya udah datang nih Kak. Sangat menarik banget ya Iya. menunya. Nah, kita nih mau tanya, tadi kan kita waktu pesen ke kasir tuh direkomendasiin ini, katanya ini tuh menu best seller. Nah, kita mau tanya, kenapa ya Kak ini dibilang menu best seller? Oke, mungkin saya kasih penjelasan sekalian tetehnya bisa minum dulu nih. Biar Oh, tahu nanti iya. tesnya nih, pembuktian langsung. Ya bener Mas ya? Kalau ngobrol nanti cair, nggak Saya- salah tuh dicobain ya, Pak. Rugi nanti. Saya cobain ya Kak. Boleh, silakan sambil mati. Mungkin saya sambil jelasin ya Teh. Itu kan ada butterscotch cookies and cream. Kenapa itu bisa masuk di best seller kita? Kebetulan tuh Teteh juga cewek nih, perempuan. Iya. Nah, betul banget. Ini sangat rekomendasi untuk perempuan yang dimana emang dia punya cita rasa yang sangat manis. Dibilang manis banget sih juga nggak terlalu manis. Tapi dia punya tekstur yang sangat soft karena kita juga pakai whipped creamnya. Ini semua homemade BTW. Oh, homemade? Yes, betul. Keren sekali ya. Betul. Kita homemade semuanya overall. Jadi dari banyaknya customer di sini, perempuan tuh lebih suka sama minuman yang sweet. Ya ini sweet banget sih, enak Yes, ah. betul. Dan Cocok kan- dari data Teh. Ya, Ih, cocok kayaknya banget. cocok banget deh. Terus butterscotch itu emang ada rasa-rasa keju-kejunya. Oh Jadi iya, iya benar ada. benar ada. Jadi nggak terlalu manis banget, masih ada cita rasa keju tipis-tipis. Iya, betul. Terus kita pakai Oreo juga yang di shake. Jadi benar-benar shock banget. Dalamnya juga ada terasa Oreo-nya sih, tapi lembut Betul. dan kayak kecampur gitu. Ya, betul. Ada di shake. Mungkin setelah minumannya, ini kita kan ada nasi kacul lada hitam. Iya. Kenapa ini bisa bestseller? Karena mungkin pikiran teman-teman anak muda Gen Z seperti kita, Ya. itu tuh nasi ayam kacul itu kayak ini nih, di Jepangan banget nih, kayaknya Iya, enak iya, nih, ya nggak sih? benar, benar. Dan kayak rasanya tuh crispy lembut gimana gitu. Iya. Dan ini juga kembali lagi, kita semuanya homemade. Dari ya kita nggak ada pakai vendor-vendor luar, nggak ada. Mulai dari ayam, tepungnya kita buat sendiri gitu. Jadi ini kayaknya saya lihat daun jeruk ya, Kak. Ini daun jeruk. Itu kayak daun jeruk. Oh, iya. Betul, kan daun jeruk gitu. Ini daun apa ya, Kak? Itu sawi digoreng. Oh. Ya, pokoknya nanti ada dikasih bumbu-bumbu rahasia kita yang kita nggak bisa diflorkan. Ah, Tapi iya. ini bumbu rahasia kita, dia sawi digoreng. Jadi sebenarnya kailan itu nama yang biasa dipakai sama brand-brand luar. Tapi karena daun kailan ini kita ngehacknya pakai sawi. Karena kan di Polbangtan itu, jadi di Kemas Polbangtan di belakang ada lahan. Iya, ada lahan. Nah, jadi kita kolaborasi dengan mahasiswa untuk nanam sawi. Kita beli dari mereka
dengan kesepakatan terus diproduksi di sini. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di belakang. Jadi ini tuh hasil dari mahasiswa juga Tuh. ya Pak? Oh iya. Homemade yang dimaksud Mas Rifan tuh seperti itu. Tidak yang kita buat homemade sendiri sebenarnya, tapi ada kolaborasi dengan internal Polbaka. Iya. Keren sekali ya idenya ya. Mahasiswanya juga keren-keren ya, bisa menghasilkan pertanian gitu dan dihasilkan seperti ini. Ini tuh Untuk udah di kafe pasti sendiri, di ini kampus tuh sendiri. udah pasti mempunyai harga jual ya. Ya mungkin buat sambil dimakan, Teteh. Apa mau sambil nunggu punyanya? Nunggu aja punyanya. Bisa suap-suapan mungkin ini ya kan, biar nggak terlalu biar nggak terlalu nunggu lamaan nanti. Kalau kan dingin gak enak juga kan kalau makanan dingin begitu. Nggak apa-apa dicobain aja nanti. Berarti ini menunya sangat recommended buat anak muda gitu. Ini Tapi salah satunya. jujur aja ya Kak, saya tuh suka banget. Langsung. Oh nih menunya baru datang kebetulan nih. Oh iya. Dia disindir baru datang. Akhirnya datang juga ya Mas. Juga. Tapi jujur aja waktu saya nyobain yang ini ya Kak, itu saya langsung suka banget sih Kak. Kayak rasanya tuh cocok di lidah Cewek banget. cewek-cewek. Iya kayak saya. Gitu. Ya makasih Mbak. Salah satu risetnya adalah memang semua bahan ini kita memang mengarah ke cewek banget. Oh. Pantas ya A. Berarti target pasar cewek-cewek kayak kamu teh. Betul sekali, kok tahu sih? Biasa kan lidah buaya. Aduh. Aduh. Ketahuan. Ini boleh saya cicip? Boleh. Karena udah beli karena silakan dicicip, semoga suka. Kita juga mungkin sesuai makan nggak apa-apa kan. Ini juga kebetulan nih, ini kita cookies full homemade. Kita buat sendiri, Ini bake yang sendiri. tadi A. Kita bilang Kita lihat. Iya. Tadi saya sudah mencoba ini. Ya. Kok rasanya tuh ada yang menarik gitu. Namanya apa? Sparkling rempah. Betul, paling rempah. Setahu saya itu di kafe-kafe kayaknya nggak ada deh menu kayak Ya gini. benar. Betul. Kok bisa sih tercetus ada menu ini Mas? Kembali lagi dengan tadi penjelasan dari Bu Anan, ini adalah kampus pertanian. Ya. Jadi kita nggak boleh langsung kayak kopi dari kopi luar yang cuman gensi luar. Kenapa kita harus pakai rempah? Pertanian kan terkenal dengan rempah-rempahnya juga. Indonesia juga termasuk itu. Iya. Jadi kita membuat salah satu menu di mana apa yang bisa menarik daya tarik dari Gen Z buat suka sama rempahan seperti jamu. Dan kita coba-coba pakai rempah, alhamdulillahnya ramai juga di market gitu. Best sellernya. Best seller juga untuk rempahan karena dia pakai soda juga. Oh iya. Soda pakai kunyit juga. Berarti tidak cuma hanya orang tua yang biasanya Betul. minum rempah-rempah. Berarti Bukan yang tergantung muda rasa lagi. pahit, asam Iya. enggak. Jadi ada baik cita rasanya terkumpul jadi satu gelas. Oh, Gitu sih. mantap sih perpaduannya Mas. Saya jadi semakin tertarik ingin membuat menu-menu seperti ini. Wah. Nah, Nanti kita bisa buat bareng. boleh. Tapi ini full dari rempah-rempah atau tambahan lain Mas? Kayaknya nggak ada deh ya. Ini full rempah. Iya, berempah. Nah ini tambahan nih komponen cuma seperti soda aja. Warnanya juga bagus ini kayak kita tuh sebagai anak muda Visual visualnya Menarik, menarik sangat gitu. menarik. Kan lumayan kan buat take foto. Story. Kayak kita kan suka foto-foto Instagram estetik. Betul. Bagus ini kalau di foto gitu. Mungkin cobain ininya sama kumisnya. Oh iya. Iya. Teteh boleh makan sekalian. Mungkin aku cobain kumisnya dulu ya. Ini namanya mie Tadi misalnya mie asin, mie manis. mie manis kayaknya. Mie manis. Saya cobain ya Mas. Ya boleh silakan. Ini cookies yang original ya? Ya betul original. Gimana? Enak. Bener-bener enak ini Mas. Thank you. Ini Saya belum pernah loh nemuin mie yang seenak ini. Jadi untuk kuah mie terus itu ada jamur, ada kailan sawi yang kita goreng terus dengan bumbu apa? Jika kita campur bumbu-bumbu. Jadi kita explore sendiri untuk inovasi di gimana caranya kita bisa buat produk tapi punya nilai jual yang bisa berkompetisi lah dengan brand-brand lain kayak gitu. Dengan banyaknya ratusan coffee shop yang ada di Jogja, kita pengen hal yang beda. Nah, salah satunya dari yang beda dari segi konsep, produk juga salah satu hal yang harus kita beda dari yang luar. Berarti selalu berinovasi untuk Wajib di bisnis, kalau kita nggak inovasi kita selesai. Tapi ini cocok banget sih Kak minum ini, makanya cookies ini Iya. bener-bener nyambung gitu. paduan yang cocok ya. Iya. Berarti menu-menu ini juga sebagai daya tarik dari orang-orang luar untuk kesini. Oh. Keren ya? Ya, tadi kita udah nanyain menunya nih, kita tuh semakin tertarik lagi Iya. ke dalamnya kayak kan pengurus-pengurusnya tuh orang-orang anak-anak muda kayak gini kayak iya, mas-masnya betul. ini. Gimana kalau kita Yang paling tua tadi ya mungkin
saya. Enggak, jiwanya masih muda gitu. Kita ulik-ulik lagi aja ya kali ya Teh ya. Gimana, ada lagi? Mungkin kita mau nanya-nanya tentang Manajemen operasionalnya di kafe ini. Boleh. Ya mungkin buat gambaran ya, mana tahu kedepannya pengen buka juga gitu Ya, kan. biar anak-anak muda tuh lebih tertarik lagi untuk Iya, berinovasi betul, gitu. betul. Gak cuma kerja-kerja biasa aja, tapi kita bisa loh berwirausaha gitu dan sebagai ini tuh pemuda. dari pertanian begitu. Iya. Dan bisa jadi makanan yang sekeren ini. Gimana, mau mulai dari mana manajemennya? Mungkin dari target pasar dan gimana sih caranya Tamtan ini bisa survive di era yang kafe tuh banyak banget, apalagi di Jogja. Di tengah kota ini pasti banyak sekali ya kan. Banyak sekali Setiap kafe. tikungan mungkin lah. Iya. Betul. Benar. Oke, terkait sama manajemen tadi udah dijelasin sama Bu Nanti ya, selaku pembina saya dan Iya. Srivan yang membawa teman-teman profesional di sini. Manajemen ini terbentuknya memang dari kerjasama antara mentor, pembina, dan ketua UKM. Nah, tapi walaupun sebenarnya ini ada di bawah kolaborasi instansi, kita tetap akan membuat sistem ini seprofesional mungkin. Kayak gitu. Nah, jadi mentor di sini tuh sebenarnya ada beberapa. Nggak cuma saya sebenarnya. Ada teman-teman saya yang bergelut di dunia bisnis juga. Iya. Jadi di Jogja ini saya juga buka kafe. Namanya Thesaurus di Kota Baru. Nah, manajemen yang ada di Thesaurus saya tugaskan juga untuk mementoring teman-teman yang ada di UKM ini. Kayak gitu. Jadi terkait dengan sekarang strukturalnya dari segi instansi ada pembina Bu Ananti, ada general manager saya sendiri, terus ada Mas Rifan sebagai asisten general manager dan selaku ketua UKM, ada manajer operasional, ada keuangan dan marketing. Itu strukturalnya sebenarnya ada di sini. Nah, Berarti keren sekali ya Mas ya, sudah ada strukturalnya kayak gitu. betul. Karena kalau betul, karena dari tugas gua nanti tuh walaupun kalimatnya simpel ya, saya pengen bisnis ini seprofesional mungkin. Iya. Kalimat profesional itu kan fundamental yang benar-benar harus, ya kalau pengen dijewer jangan dikerjakan, ya kan gitu aja ya. Nah, jadi ya saya pengen ya nggak pengen setengah-setengah lah untuk buat fase manajemen ini seperti gimana. Jadi Mas Rifan belajar dengan saya terkait sama ngelit orang-orang SDM, terus Iya. bagaimana cara monitoring buat kontrol strategi, keuangan, marketing dan sebagainya. Dan nanti ada juga teman-teman yang ada di operasional, nanti ada Alvina namanya, dia yang ngedevelop produk-produk ini tuh bareng-bareng sama Mas Rifan dan saya. Iya. Gitu, dia megang operasional terkait dengan SDM-nya, hospitality, pelayanannya. Jadi tadi kan di kasir sudah ada SOP kayak selamat datang lain sebagainya. Pantas kita disambut ramah ya tadi. Tuh, dan itu sudah ada di dalam standar operasional prosedur, sudah ada tulisannya semua. Jadi ketika datang sampai akhir itu sudah ditulis. Nah, terus terkait sama marketing, kalau teman-teman bisa lihat sosial medianya Tamtani, Ada itu Mas. betul, nanti bisa dicek Tamtani. Iya. Nah, Nanti kita lihat ya. TikTok ada Mas. TikTok ada juga. Keren sih kalau Keren udah sekali nanti ya. Kita masih berupaya untuk ngikutin inovasi Iya. branding yang lebih ke sosial media juga. Dari mahasiswa juga, namanya Mbak Hana. Betul. Kita juga fundamental jantung bisnis adalah di keuangan. Nah, di keuangan juga ada mentornya sendiri dan mahasiswa itu namanya Mbak Diva. Jadi di sini sebisa mungkin kita buat ekosistemnya sekompleks mungkin. Gimana cara bisnis yang saya kerjakan di luar harus hampir sama dengan bisnis yang dikerjakan di sini. Walaupun sebenarnya banyak yang bilang kayak UKM tuh nggak akan bisa setara dengan bisnis dan lain sebagainya. Bisa aja. Sebenarnya bisnis itu cuma satu, komitmen dan inovasi. Jadi teman-teman di sini bisa kooperatif seperti Mas Rifan sudah hampir berapa tahun ya Mas? Dari awal sih, Dari awal banget buat setengah tahun berjalan dan setengah tahun pembuatan ya mungkin 2 tahun lebih lah untuk membangun ini dari nol gitu. Saya mau tanya nih Mas, ini kan Mas sebagai mentor di Tamtan ini ya. Betul. Nah, itu tuh melatih SDM mahasiswa kan ini semua pegawainya mahasiswa. Betul, Mas. Itu melatih SDM-nya tuh susah nggak sih Mas? Karena kan kayak baru nyemplung gitu di dunia perkafean pasti yang mahasiswa itu. Gitu. Sebenarnya ini pertanyaan yang lumayan tricky ya. Betul. Karena sebenarnya kalau untuk pengetahuan SDM itu bisa dibilang susah gampang ya. Karena kan sebenarnya gapnya adalah saya alumni lulusan tahun 2022. Ya. 2022 kemarin dan saya diminta Bu Nanti untuk bisa berkolaborasi dengan beliau untuk bisa membuat sebuah wadah yang visi misinya selaras dengan Polbangtan dan menggambarkan itu dalam bentuk sebuah wadah modern. Iya. Kita bentuk namanya Tamtani yang Bu Nanti singgung 7 malam untuk buat nama itu. Iya. Nah, gimana caranya nama itu semodern mungkin dan sevisi mungkin dengan Polbangtan terkait dengan SDM.
Polbangtan adalah salah satu sekolah kedinasan ya di sini. Dan sekolah dinasan. Iya, baru tahu kita. Polbangtan itu sekolah kedinasan. Terkait dengan SDM ini susah-susah gampang karena yang pertama teman-teman ini aktivitas. Ya. Mereka kuliah Iya, dan betul. pulangnya adalah untuk belajar. Iya. Susahnya mungkin lebih ke manajemen waktu wajar karena mereka satu harian itu untuk studi terus belajar lagi setelah pulang kuliah. Nek dibilang susah banget enggak, nek dibilang gampang banget enggak. Tapi tinggal lebih ke komitmen teman-teman Polbangtan ini cukup luar biasa menurut saya. Jadi mereka haus belajar, Ya, nggak ya. hanya haus minum doang, haus belajar. Jadi kayak gitu. Ternyata keren ya, selain mahasiswanya bisa belajar di sini juga bisa kerja sambil belajar iya, bisnis nambah juga di sini. pengalaman sih Nambah yang pengalaman. pasti. Oh ya Kak, saya juga mau tanya nih, kan kita nih dari luar ya, Ya. bukan dari kampus. Nah, awalnya tuh kita kira tuh dari luar ya, ini tuh untuk ya hanya mahasiswa Ya, aja. buat kuliah aja gitu. Kok bisa dari luar tuh boleh kesini juga? Apakah termasuk masuk ke target pasar juga atau bagaimana? Target market ya sebenarnya kalau dari segi fundamentalnya tadi gua nanti pengen buat ini seprofesional mungkin. Ketika itu profesional, target marketnya semuanya. Semuanya, tidak hanya mahasiswa. Bahkan kami anggap mahasiswa itu bukan hal yang kayak macam kita target utama kita mahasiswa, enggak. Target market kita itu dihitung dari profil market yang akan kita hitung. Contoh profil market kami dihitung dari 5 km dari tempat ini. Potensinya di sini tempatnya luas di tengah kota dan ada kantor apa aja. Nah, target market kita kan sebenarnya dari umur 18 sampai dengan 35. Nah, jadi ada orang kantor, ada anak kuliah, Iya. ada anak SMA. Jadi gate pasar itu tergantung sama itu. Nah, tinggal kita menentukan kita mau fokus ke market yang mana aja nih dari semua target umur itu. Nah, kita target market umurnya dari semua rentang umur, kita fokus ke teman-teman yang suka banget dengan alam. Oh, iya Ya, iya pantas iya. ya, iya. kita lihat Kadang kan banyak. kafe-kafe di luar tuh cuman gedung-gedung doang kan, Iya. kayak bangunan permanen. Sedangkan kan di sini ada tamannya tadi yang seperti Bu Anati sebutkan. Jadi itu target market kita fokus ke potensi teman-teman sukanya di bagian mana nih, alam, produk-produk pertanian, terus kita ada horticulture yang bisa display visibility lebih oke gitu kan. Sebenarnya kan Gen Z seperti kalian kan visibility itu yang paling penting. Iya, betul Mau banget. itu dunia maya atau dunia nyata kan. Nah, terkait taste itu baru bakal menentukan mereka akan repeat order atau tidak. Dan ini juga tempatnya nyaman banget ya Nyaman banget untuk sih. melugas dan lain-lain. Oh, berarti termasuk di kawasan strategis gitu. Iya. Betul. Kan Jadi- di pinggir-pinggir kafe ini juga kan pasti ada kafe-kafe pesaing kan, Mas? Banyak banget. Gimana sih cara bersaing di kafe Tamtani ini? Oke. Dasarnya ada cuma satu, apa yang membedakan Tamtani dengan kafe yang lainnya? Itu doang. Jadi kita menciptakan positioning branding namanya. Oh, Jadi visi Tamtani adalah menjadi brand agriculture sustainable yang membumi untuk teman-teman yang ada di masyarakat Jogja. Artinya adalah kita tetap pertanian berkelanjutan, tetap ada visi pertaniannya yang membumi itu yang murah banget, yang affordable. Terus juga dari segi konsep kita memang sesuai dengan nama yang akan kita canangkan, Aman Tani. Positioning branding yang akan kita fokuskan ada di sana. Branding yang akan melekat di market-market kita tuh kayak macam contoh kita ada brand X, kayak apa yang membuat brand X ini leket banget di pikiran kita. Contoh kayak macam ini ada merchandise-nya. Nah, kita positioning branding adalah kafe mana nih yang kayak macam alam-alam banget sama pertanian, Tamtani. Nah, kita pengen ngelekatin itu. Kayak gitu. bedanya ya, Mas? Bedanya di situ. Oh, iya iya. Tapi dari masyarakat luar itu banyak yang kesini, Mas? Alhamdulillah sebenarnya market kita paling banyak itu 90% Mas luar. Oh, Daripada keren, teman-teman keren, kampus keren, ya. keren. Mungkin teman-teman kampus karena memang sudah di sini juga, sudah pertanian juga, terus mereka ada kuliah dan sebagainya, dan mereka juga asrama di sini kayak macam mungkin mereka lebih memilih ada area luar. Tapi sering juga kok di sini sebenarnya. Tapi tidak banyak banget seperti masyarakat teman-teman UAD, teman-teman UST, teman-teman UTY itu banyak banget yang kesini. Oh ya Kak, kan ini tadi Bu Ananti juga pernah bilang kalau malam ini suasana di sini lebih bagus. Nah itu tuh bukanya tuh sampai jam berapa ya? operasionalnya. Operational hours kita itu dari jam 16.00 sampai 00.00. Oh sampai malam ya? Sampai malam. Berarti asik banget nugas gitu ya? Iya. Kayak nugas. Buat nongki-nongki juga keren deh. Iya, berduaan juga cocok kok. Wih, Bang kayak sama Teteh sekarang nih kan cocok banget biasanya. Terus tadi datangnya lumayan sore gitu biar afternoon coffee, afternoon Yes, apa. betul. boleh deh nanti kita kalau ke Jogja lagi mampir ke kafe ini. Iya. Harus Dong, nih. harus. Ya sih. Keren sih, Mas. Kayak
kapan lagi loh kita sebagai pemuda bisa bergerak untuk menggerakkan kafe ini? Harus. Karena dari setiap perjalanan kita tuh pasti ada selalu peluang kan mas. Betul. Tinggal mau menerima resiko. Iya. Iya, betul. Sebagai pemuda kita harus siap menerima resiko. Betul. Karena untuk apa ya? Kita ke depannya gitu, biar kita tuh depannya nggak ngestak di situ aja gitu. Kita harus berani keluar dari lingkaran di zona nyamannya. Makanya sama Tete ini suka banget sama bisnis nih. Kayak Suka banget. makanya nyari informasi tentang gimana bisnis, manajemennya gimana, dan ketika lihat sesuatu hal yang bernilai di sini langsung ditanyain. Cukup berani, aku apresiasi soal itu. Ya, terima kasih ya. Kita juga jadi lebih banyak pengetahuan nih dari kakak-kakak semua. Jadi Mas-mas hebat juga. Jadi lebih banyak tahu tentang bisnis, dan kita juga sangat applause ya untuk minuman jamu. Saya kira ini tuh bukan jamu gitu. Keren sekali ya, Dan kayak ini tuh inovasinya sangat beda dari menarik yang lain. banget di mata anak muda, apalagi Gen Z di zaman sekarang. Pasti yang namanya mindset tentang jamu itu untuk orang tua, Buat jamu jamu gendong dan itu lain-lain, hilang semua ya, itu jadi hilang hilang sih setelah melihat ini. Thank you. Ya. Boleh nanti kita rekomendasiin ke teman-teman ini mas. Boleh banget, dan itu harus sih. Harus. Kayak anak muda tuh nggak berpikir kalau jamu tuh cuma jamu gendong gitu. Tapi ya ini loh, Iya. produk jamu tuh bisa seperti ini gitu. Ya, mungkin bisa membantu kita untuk bisa menaikkan nilai produk Iya. dari rempah juga kan ya. Untuk teman-teman muda tuh kayak macam nggak cuma kopi sama teh aja Iya, yang punya nilai bener jual. banget, bener Tapi rempah juga dari segi kesehatan dan lain sebagainya juga punya nilai jual lebih tinggi bahkan.